Bukan besar kecilnya masalah yang membuat Anda bisa tegar atau terpuruk, tapi keluasan hati dan kelapangan pikiran. Simak penjelasannya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi di Leadership Talk. Saya Coach Henry. Masih bercerita tentang email-email yang masuk, tentang curhatan-curhatan, tentang cerita-cerita yang masuk. Tadi malam saya membuka sebuah email dari seorang kawan lama, kawan dekat saya yang memiliki sebuah pabrik produksi di Cikarang. Beliau curhat bahwa cash flow beliau sedang bermasalah. Kemampuan beliau membayar gaji dan membiayai produksi cuma sampai 1 bulan ke depan. Jika situasi masih begini, apa boleh buat? Bulan depan beliau harus melakukan PHK besar-besaran. Beliau curhat, bagaimana ini? Bagaimana tanggung jawab saya terhadap karyawan saya? Karyawan saya sudah punya keluarga, punya anak. Bagaimana mereka menafkahi keluarganya? Ada berapa puluh ratus bahkan ribu orang yang akan kehilangan penghasilan gara-gara saya. Saya tersenyum. Sebelum saya bisa jawab pertanyaannya, kemudian saya teringat pada diri saya sendiri. Ya, perusahaan kami, perusahaan jasa konsultan, tentu akan mengalami situasi yang lebih gawat lagi. Kenapa? Karena kami menggantungkan diri dengan klien yang alokasi budgetnya tentu saja akan bermasalah. Padahal di dalam sebuah strategi bisnis, budget pengembangan itu selalu akan disimpan di prioritas paling akhir. Dan ketika perusahaan sedang bermasalah, hal yang paling pertama, paling aman dilakukan adalah pemotongan budget untuk prioritas paling akhir. Situasi itu membuat perusahaan kami juga bermasalah. Belum lagi secara pribadi, saya baru saja mendapat banyak sekali kesempatan untuk mengingat lagi kepada Yang Maha Besar. Awal bulan puasa, orang tua saya, bapak saya yang saya cintai meninggal. Selama puasa saya tidak bisa melakukan apa-apa karena harus isolasi. Persis 1 hari setelah Lebaran, anak saya masuk rumah sakit. Bahkan sampai harus di transfusi darah karena HB-nya rendah. Saya meminta tolong kepada teman-teman di medsos. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang mau bantu. Itu cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang luar biasa buat saya. Tapi saya berpikir lagi, apakah saya akan terpuruk dengan situasi itu atau tetap mempertahankan optimisme saya? Ya, pilihan ada di tangan saya. Saya pilih lebih optimis saja. Jalani apa yang bisa dijalani, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Setelah baca email, sebelum saya jawab, saya membaca WA. Ada satu orang teman lagi. Beliau rajin sekali mengikuti kelas-kelas training saya. Beliau curhat karena mendapatkan kejutan 3 hari setelah Lebaran. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang ke rumahnya. Dan pemuda itu memperkenalkan diri sebagai adik kandungnya. Kaget tentu saja. Tiba-tiba mendapat hadiah seorang adik kandung yang sudah besar. Selidik punya selidik, ternyata ayahnya yang sekarang sedang sakit keras itu punya istri lagi. Dan baru tahu saat itu. Shock dia. Lebih shock lagi karena si anak muda itu rupanya selain minta izin untuk menikah, juga meminta bantuan biaya karena orang tua kandungnya, ya ayahnya, sekarang sedang sakit dan tidak mampu untuk membiayai. Nangis.
Bagaimana ini coach? Saya syok kalau begini. Saya merasa paling menderita di dunia. Penderitaan orang lain tidak ada seberapanya dibanding penderitaan saya. Saya sakit hati. Saya merasa dibohongi oleh orang yang saya sangat cintai dan hormati. Banyak curhatnya. Kemudian sebelum saya menjawab, saya teringat pada tahun 97 saya pernah mengikuti pelatihan di sebuah konsultan, saya sebut saja namanya Camar Indonesia. Beliau trenernya adalah guru saya, Bapak Edward Linggar, sudah almarhum. Beliau bercerita tentang seorang kakek tua bijaksana dan seorang pemuda yang sedang menderita. Ini cocok sekali cerita ini. Begini ceritanya. Ada seorang kakek tua bijaksana tinggal di sebuah pondok sederhana di tepi danau. Danaunya bening, bahkan airnya bisa diminum langsung karena tidak mengandung pencemaran. Pemuda itu datang dengan muka yang sangat murung, bahkan kelihatan sudah tidak punya hasrat lagi untuk hidup. Pemuda itu bicara, "Pak tua, tolong saya. Saya adalah orang yang paling menderita di dunia. Anak saya baru saja meninggal. Istri saya sedang marah-marah setiap hari karena saya baru saja di PHK dan sekarang tidak punya penghasilan. Kami bahkan makan saja sudah sulit. Saya frustrasi rasanya. Kalau tidak ingat keluarga, saya mungkin akan bunuh diri saja. Tidak ada orang lain yang lebih menderita dari saya." Si kakek tua yang bijaksana itu tersenyum. Kemudian dia memanggil istrinya untuk diambilkan segelas air bening, dan kemudian juga minta dibawakan sesendok garam. Pak tua itu bilang, "Anak muda, ini ada segelas air bening dan saya akan masukkan sesendok garam." Kemudian Pak tua itu aduk dan kemudian menyuruh si anak muda itu meminum air yang sudah dikasih garam. Baru satu teguk pemuda itu kemudian memuntahkan air itu dan kemudian bilang, "Pak tua, ini asin sekali. Apa tujuan Anda? Saya minta mendapatkan nasihat malah dikasih minum air garam." Pak tua itu tersenyum dan kemudian, "Sekarang ikut saya ke belakang rumah." Digiringnya si pemuda itu ke belakang rumah. Dia ambil lagi sesendok garam, dia taburkan di danau itu. Kemudian danau itu airnya diaduk-aduk pakai tongkatnya. Dan kemudian beliau bilang, "Anak muda, ambil segelas air dari danau itu dan minumlah." Si pemuda itu bertanya, "Kenapa saya harus meminumnya?" "Minumlah. Ini danau yang sangat bening, airnya bahkan langsung keluar dari gunung dan boleh diminum secara langsung. Sehat, saya jamin." Akhirnya si pemuda itu mengambil segelas air dari danau dan kemudian meminumnya. Pak tua bertanya, "Bagaimana anak muda? Bagaimana rasanya?" Pemuda itu menjawab, "Segar, Pak tua." "Apakah ada rasa garam di situ?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ada." "Loh, kenapa? Saya memberikan garam dengan jumlah yang sama di gelas yang tadi kamu minum dan di danau yang ini." Si pemuda itu bangut-bangut dan kemudian tersenyum. "Saya tahu maksud Pak tua." "Ya, coba jelaskan." "Bukan masalah garamnya yang membuat dia jadi asin atau tidak asin, tapi masalah airnya. Bukan masalahnya yang membuat Anda menderita, tapi kelapangan, keluasan hati yang menerima masalah. Ketika hati Anda hanya selebar sebesar gelas, masalah sekecil apapun akan membuat Anda menderita. Tapi ketika hati Anda seluas danau yang bening itu, jangankan satu sendok, mungkin satu truk saja garam tidak akan mempengaruhi rasa air danau itu. Jadi, ketika Anda punya masalah, lapangkan hati dan kemudian selesaikan masalah Anda. Yakin Anda tidak akan terlalu menderita karenanya. Sampai berjumpa lagi. Selamat pagi.